Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Ini ada komentar ya dari akunnya di Kurun Budaya ya. Ya Mas, lingkungan terasa asing kalau jalan terasa bergoyang-goyang mata buram. Nah, ini teman-teman ya. Ketika teman-teman sedang merasakan hal seperti ini, tenang saja ya teman-teman. Akan saya bagikan pengalaman yang pernah saya alami. Semoga saja apa yang saya bagikan nanti ini ya bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Kenapa bisa seperti ini ya teman-teman ya? Ketika kita keluar rumah atau kita mencoba keluar dari rumah setelah kita itu mengalami di fase rebahan ya, atau fase ternyaman di dalam rumah, atau fase ternyaman di tempat tidur ya. Ini sesuatu hal yang menurut saya itu wajar sekali. Ini proses ya, jangan takut, jangan cemas. Saya pun dulu seperti itu ya. Udah berkali-kali saya bagikan di video-video ya teman-teman. Lingkungan terasa aneh ya. Bahkan ketika kita itu mencoba berkomunikasi dengan apa namanya, tetangga sekitar ya, itu kita itu seperti tidak menyatu. Dan ketika kita diajak ngobrol, kita itu seperti ngeblank ya, seperti ngeblank. Mereka ngomong seperti apa, seperti kita itu nggak nangkep. Dan itu cukup bikin khawatir saya dulu ya, bikin cemas saya. Waduh, ini kenapa saya kok seperti nggak ada apa namanya di apa namanya nggak ada di lingkungan itu, padahal saya ada di situ. Kenapa bisa ini terjadi ya? Teman-teman itu terlalu lama di dalam rumah ya, atau terlalu lama di dalam kamar ya. Karena ini pengalaman saya ya teman-teman ya. Saya cukup lama ya di fase yang namanya rebahan ya di tempat tidur. Menurut saya cukup lama lah. Kalau nggak lama kan cuma paling berapa hari gitu ya. Saya cukup lama ya. Ada mungkin kurang lebih 2 minggu ya. Lebih itu yang benar-benar saya itu di kamar. Yang kalau mau keluar itu apa namanya harus dipapa gitu, ke toilet juga harus dipapa ya. Itu eh, cukup 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 lama lah menurut saya gitu ya. Dan waktu itu saya itu sudah berpikirnya itu sudah enggak ya, sudah macam-macam. Jadi intinya ya saya pinginnya tempat ternyamannya adalah di apa namanya di kamar gitu ya, di kasur gitu ya. Nah, teman-teman ini jangan terjebak di sini ya, jangan terjebak di fase ini. Memang fase ini apa namanya menurut saya itu fase yang ternyaman ya. Ketika kita itu mengalami banyak sensasi, pikiran pusing, kalau berdiri itu juga rasanya itu enggak kuat ya, kaki itu terasa enteng, badan serasa enteng, tapi kalau berdiri tegak itu seperti mau ambruk, mau jatuh, buat jalan oleng, mata itu buram gitu ya. Teman-teman jangan sampai terjebak terlalu lama di sini. Teman-teman lakukan aktivitas ya. Artinya begini, ketika teman-teman itu memang apa namanya di dalam rumah itu belum ada kegiatan apa-apa, teman-teman mulailah dari mungkin ya sambil duduk beres-beres tempat tidur ya. Saya dulu ya teman-teman memulainya itu sambil gini apa namanya rembetan tembok kalau orang Jawa bilang. Jadi apa meraba-raba gini ya, meraba-raba. Mau ke toilet aja saya dari kamar itu ya, itu latihannya ya. Latihannya itu saya harus pegang-pegang tembok gitu ya. Itu aja sudah berapa langkah udah ngos-ngosan gitu, rasanya nggak karu-karuan kayak mau pingsan itu apa namanya kayak goyang semua gitu, udah mata itu burem ngelihat jarak berapa meter aja itu sudah apa namanya nggak karu-karuan gitu ya. Tapi saya latih terus ya, karena menurut saya pas pada saat di fase apa namanya di tempat tidur itu emang itu paling fase yang menurut saya itu waktu itu paling nyaman gitu ya. Jadinya ya saya itu harus pokoknya ini saya harus berusaha gitu ya. Sampai dengan saya itu 2 minggu itu hampir apa namanya nggak mandi ya, cuma dilap-lap aja itu juga di apa namanya di dalam kamar ya. Nah setelah itu ya teman-teman ya, setelah itu saya mulai sudah bisa apa namanya mulai jalan sedikit-sedikit gitu ya. Itu pun masih keliengan, masih sempoyongan, mata itu masih buram ya teman-teman ya. Tapi tetap saya paksakan, walaupun 5 langkah, 6 langkah udah ngap-ngapan, sensasi muncul lagi, bermunculan, rasanya seperti waduh ini seperti kayak nggak ada harapan. Dan ini benar-benar pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Nah, pada saat kita itu terlalu lama seperti itu di dalam rumah, kamar, di dalam rumah, kita mau keluar itu takut. Biasanya kita itu takut mau keluar kan karena kita itu sedang merasakan sesuatu ya, merasakan sesuatu yang ini sensasinya itu luar biasa. Jadi seperti orang lain itu tidak tahu apa yang sedang kita rasakan itu tidak tahu. Jadinya kita itu
apa namanya, ketika kita dikasih tahu, "Udah ayo coba, jalan-jalan," atau apa, itu kita itu seperti kayak jengkel gitu, karena rasanya itu luar biasa, saya bisa bayangkan karena saya pernah mengalami hal seperti ini ya. Tapi ya untuk teman-teman ya, kembali lagi saya sampaikan jangan sampai terjebak di sini. Pokoknya latih ya teman-teman. Yang penting teman-teman itu, makan ya. Kadang kita nggak nafsu makan ya. Saya dulu ya, saya itu sampai nggak nafsu makan. Perjuangan untuk makan 2 sampai 3 sendok aja itu benar-benar perjuangan ya teman-teman. Sampai dengan saya kalau makan langsung bingkem begini ya supaya nggak keluar gitu ya. Itu ya, pokoknya kalau nginget-nginget itu saya itu waduh ya dulu itu seperti kayak nggak ada harapan ya. Kenapa saya ceritakan ini? Saya ingin memotivasi teman-teman bahwa gangguan asam lambung yang pernah saya rasakan waktu itu ya, di fase seperti itu ya teman-teman, ini bisa sembuh teman-teman. Yang penting kita juga ada niat, dari diri kita itu ada niat bahwa, ya gimana ini caranya sembuh? Ini, banyak yang ngomong harus kita disiplinkan 3P ya. Kalau yang belum periksa ke dokter, periksa lagi ke dokter untuk apa namanya mengetahui pastinya. Ya, biasanya kan memang ini asam lambung atau ini GERD atau mungkin ini ada radang ini dan lain-lain gitu ya teman-teman. Nah itu teman-teman nggak usah berpikir yang macam-macam. Nah, mulai dari situ ya teman-teman, kita mulai di dalam rumah gitu, jalan sana, jalan sini untuk melatih mental kita ya, melatih tenaga kita ya. Di dalam rumah aja itu dulu kan masih takut, saya ke toilet itu juga harus ditemenin ya, mandi aja itu takut ya teman-teman, mandi aja takut, sampai dengan saya sudah berani mandi pakai air hangat. Mau nyiram ini, apa namanya, kepala aja, saya itu takut teman-teman ya, sampai, berjuang seperti itu, sampai berani. Itu kita lalui proses demi proses, tahap demi tahap. Nah, ini proses ketika kita mulai keluar dari rumah, karena saking kita lamanya di apa namanya, di dalam rumah itu ya teman-teman, kita apa, kan sudah berani nih keluar ke rumah ya, itu kita memang merasakan sesuatu yang asing ya, asing. Itu karena apa? Karena pikiran kita. Pikiran kita ketika keluar dari rumah mencoba sesuatu hal yang baru, pikiran kita itu kan sudah kemana-mana. Jadinya efeknya apa? Kita itu apa namanya, keliengan ya, keliengan, terus sempoyongan, terus mata itu kalau buat melihat itu buram, kayak dilihat itu kayak kadang kayak ngezoom itu, kayak semakin mengecil, kayak semakin membesar, kayak gitu ya. Terus kadang kalau kita melihat itu, orang itu kayaknya kalau kita lihat terus itu kayak bergoyang-goyang itu saya rasakan teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir ya. Yang penting teman-teman itu ada kemauan untuk berlatih ya, untuk melatih diri kita. Supaya apa teman-teman ya? Supaya nanti kita terbiasa ya. Kalau kita sudah terbiasa nanti ya, kita sudah makan, bisa minum teratur, 3P dijalankan, kita latih terus ya, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, walaupun ya hari ini berani, besok nggak berani, hari ini berani lagi, besoknya lagi nggak berani. Nggak apa-apa, dilatih terus. Saya pun dulu seperti itu ya teman-teman ya. Ini hilang fokusnya. Nah, dulu saya itu seperti itu ya teman-teman, harus berlatih seperti itu dan penuh perjuangan. Kadang semangat, kadang ngedrop, kadang semangat, kadang ngedrop. Tapi terus saja dilatih ya teman-teman. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya dulu pernah merasakan itu ya teman-teman. Dan teman-teman itu harus yakin bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini itu bisa sembuh ya teman-teman ya. Kecemasan yang berlebihnya kita bisa terkendali lagi gitu ya. Itu bisa ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman itu ketika punya pikiran yang seperti sekarang dialami ya, seperti di dunia lain ya, seperti pandangan tidak nyata, buram apa dan lain-lain. Itu sudah banyak sekali orang punya pengalaman seperti itu dan itu karena gangguan asam lambung ya, GERD, anxiety, psikosomatis. Walaupun ada juga apa namanya dari apa namanya faktor lain gitu ya, tapi kebanyakan untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu ya, itu mengalami hal seperti itu. Jadi solusinya ya teman-teman, sekarang apa namanya saya bicara solusinya, rangkuman solusinya ya. Untuk apa namanya, kondisi ketika kita keluar dari rumah seperti tidak nyata, seperti linglung, mata buram, sempoyongan, keliengan, itu karena efek kita ya, efek dari energi kita yang terkuras ya, efek dari kita terlalu lama di dalam rumah ya. Makanya solusinya kita itu 3P dijalankan ya, jaga pola makannya,
jaga pola hidupnya ya. Setelah itu nanti kita sudah sedikit membaik ya, jaga pola pikir kita, dan kita beraktivitas walaupun masih terbatas. Jangan batasi ya, ketika kita mengalami hal seperti ini, kita kan biasanya mau ke sana takut jadi omongan orang, kamu takut dibilang kurus, dibilang pucet, takut dibilang lebay dan lain-lain ya. Nggak usah takut ya, cuek saja teman-teman. Karena kalau kita itu minder-minder terus, atau nanti ke sana malah dibilang ini, dibilang itu, nanti kita nggak bangkit-bangkit ya teman-teman ya. Nanti kita nggak bangkit-bangkit dan teman-teman lama terjebak di fase seperti itu ya. Nanti ya keliengan ya, sempoyongan, mata buram itu memang cukup lama ya saya alami ya. Intensitasnya itu kadang naik, kadang turun, tapi itu hampir setiap hari dan setiap saat saya rasakan. Setiap pergerakan, mau jalan, mau berdiri, mau apa, saya itu juga dulu merasakan intensitasnya kadang tinggi, kadang turun. Nah, ini yang bikin waktu itu saya itu juga mau keluar lebih jauh lagi, masih pikir-pikir lagi. Nggak apa-apa, memang ini prosesnya ya. Semakin dilatih, mental kita semakin terbangun, kita ada percaya diri, walaupun masih burem, walaupun seperti apa, nggak apa-apa, walaupun kita ngobrol itu serasa tidak nyambung, itu nggak apa-apa, dilatih terus ya teman-teman ya. Seperti kita ketahui kan, pada saat kita mengalami gangguan ini, bukan hanya fisik saja, tapi pikiran kita itu juga ikut kacau ya. Maka dari itu kita harus latih lagi ya teman-teman, latih lagi. Efek kebanyakan di dalam rumah, terus memikirkan sensasi-sensasi, terus memikirkan gangguan ini, memikirkan dampak-dampaknya ini dan itu gitu ya, itu jadi pikiran kita tambah semakin kacau. Mulai sekarang teman-teman, usahakan teman-teman itu aktivitas ya, usahakan untuk aktivitas, berlatih dan berlatih terus. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh, amin ya robbal alamin. Dan saya yakin sekali teman-teman itu nanti akan sembuh, amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya, insya Allah nanti dilanjut lagi ya. Oke teman-teman ya, semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh, amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu, salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.